pusing ya pas hari Kamis itu. Kamis dan Jumat itu pas pagi-pagi target cuma dapat 3 juta. Pas 3 juta. Pas saya praktek itu alhamdulillah tanpa disangka ada SMS mau nitip puluhan juta sama 300 juta. Itu tanpa disangka-sangka. Benar itu. Takjub sama keajaiban yang disarankan oleh Pak Haji. Tepuk tangan dong. Padahal kan Masnya belum kenal saya, cuma nonton di YouTube. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu, harus niatin, saya udah lihat Pak Haji, saya udah salaman Pak Haji, saya udah dengerin Pak Haji, pasti saya terkabul. Ini kan belum ketemu. Coba ulang lagi, Bos. Kita melatih ilmu RDI apa, Bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Jadi ya jelas sekali. Rumahnya di mana? Bekasi. Oh iya. Kau tahu RDI dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube terus udah gitu. Kau cocok sama YouTube-nya RDI? Ya nggak tahu, terus tahunya nongol itu Pak Haji terus-terusan nongol, ya udah. Jadi dari bulan kemarin sampai sekarang itu yang dilihat terus Pak Haji semua sampai sekarang, kasih tahu ke anak, terus kasih mantu juga. Mantu kan lagi usahanya di salon. Ada ke sini besok pagi katanya ke sini. Oke, nanti kita ngobrol. Ya, saya kan ada odong-odong Pak Haji. Odong-odong. Ya. Saya punya odong-odong. Iya. Udah lihat? Saya lihat kan. Saya punya odong, terus supirnya kayaknya saya nggak tahu sih, dia alasan melulu. Jadi store-nya itu kadang store kan. Gampang. Bapak dan Ibu yang punya odong-odong, yang punya angkot, yang punya tukang lagi bangun, pokoknya Ibu yang punya karyawan, gampang banget caranya kalau karyawannya mau tunduk. Gimana caranya? Biar betah, nggak pindah-pindah kerja. Misalkan kita punya ART, asisten rumah tangga, baru 2 bulan pindah, padahal kita udah cocok sama dia. Gampang. Rendam saya dalam Ibu, airnya dibuat masak kopi, teh, air jeruk. Airnya buat goreng tahu, airnya buat goreng pisang goreng, buat tepung. Jorok nggak jorok? Kok nggak jorok? Lah kan itu dimasak, nanti kan belatungnya pada mati. Nggak jorok. Air pam lebih jorok. Jorok air pam? Jorok. Itu air kali, air danau dikasih kaporin. Ini kan enggak. Kasih minum karyawannya odong-odong. Man, tapi bikin kopi sama pisang goreng. Semua orang kalau dikasih kopi pisang goreng itu pasti dimakan, diminum. Nanti Ibu lihat. Kalau bisa ulangi sampai 9 kali paling lama. Sekalipun manjur. Begitu juga anak saya. Saya punya supir, ini supirku pada nonton. Gue punya karyawan, gue punya tim, gue punya kamu, begitu juga. Makanya dia setia, dia setia, dia setia. Nah gitu, jadi apa? Sotonya. Pantesan yang habis makan soto duduk gak pindah-pindah. Harus angkat pantat ya. Enggak betah aja. Padahal yang diomongin jorok ya, tapi betah aja. Sotonya wangi. Iya. Jadi nanti dibuat kopi buat karyawan odong-odong. Orang yang udah minum, apakah karyawan kita punya perusahaan, kalau udah minum punya kita sebagai pemilik, tidak ada yang nakal, tidak ada yang jahat, tidak ada, pasti setia. Gitu. Ngapain kita ikutin pelatihan kejujuran? Gak bisa, itu kan pribadi-pribadi. Habis ikut pelatihan ya besok korupsi lagi. Orang korupsi enak. Enak gak korupsi? Nah. Yang ketangkepnya nggak enak. Pagi aja Bu. Ya, Bencana. ya. Boleh? Boleh lah. Jorok enggak? Orang nanti dimasak kan, dimasak sampai 5.000 derajat. Ada lagi? Terus saya ini gigi udah sampai 6 tahun kan sakit. Terus dicolek, ditaruhin situ, sembuh aja. Sembuh. Wow, coba ngomong dulu sini. Ini ngomong dulu. Ini memang penyakit yang luar biasa. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada keluhan gigi sakit, anak gusi sakit, anak kuping anak dengung, kuping anak sakit,
Bapak dan ibu kalau punya uang boleh ke dokter. Tapi kalau nggak punya uang gampang. Colek jari kiri ke dalam lubang alat kelamin, jelek. Dan warning. Oke, arti warning. Apa tuh artinya warning? Perhatian, peringatan. Jangan pakai cincin. Ngerinya ketinggalan di dalam. Baru di hitungannya detik, menit sembuh. Kuping, colok, taruh kuping. Kuping anak kita, kuping suami kita lanjut. Coba, ibu meraktekin ilmu RDI apa? Jadi kan gigi saya tuh sakitnya udah ngilunya udah 6 tahun. Ya kalau misalnya, aduh begitu aja udah sakit, kena air aja sakit, udah 6 tahun nggak pernah dipakai buat makan. Jadi sebelah sini makannya. Terus kan lihat yang YouTube-nya itu. Katanya kalau misalnya itu bisa dipakai buat nyembuhin. Terus jadi saya colok-colok. Gimana nyoloknya? Nyoloknya gimana? Dicolok-colok itu 9 kali. Terus saya tempelin itu di yang sakitnya itu sembuh, pokoknya sembuh. Harusnya kan 9 hari ya Pak Haji. Paling lama. Paling lama. Itu jadi baru 2 hari itu, lah kok nggak sakit. Jadi sekarang bisa makan kembali. Tepuk tangan dong. Wow. Kalau ilmu kedokteran namanya ilmu jorok. Kan di alat kelamin jorok. Kenapa ditabelin mulut? Bukan itunya. Ini kan ilmu nenek moyang kita zaman dulu. Jadi zaman dulu itu nggak ada dokter. Adanya alat kelamin. Pakai. Kalau sekarang ada dokter, boleh pakai di dokter. Tapi kan dia udah 6 tahun. Udah dia pakai ke ilmu kearifan lokal. Contoh Pak. Zaman sekarang kalau anak cacingan nggak bisa keluar cacingnya, harus dioperasi. Kalau ibu RDI daun gadu, kasih minyak goreng, disangrai, tempelin di perut, besok pagi BAB cacingnya sepiring keluar. Tuh, apakah dia harus datang ke RDI? Ngapain? Sumpak-sumpak. Praktek aja langsung. Ini pasiennya orang Jawa Tengah, tinggalnya di Desa Langenrejo, Kecamatan Nyambutuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kalau dia kemari jauh, sangrai, tepokin, tuh langsung BAB keluar cacingnya tanpa dioperasi. Padahal harus dioperasi karena dia waktu kecil, anak kan masih kecil, suka gigit-gigit jari, jadi cacingan. Kalau ke dokter, ya harus dioperasi kan cacingnya nggak keluar, udah dikasih kombantrin, dikasih apa nggak keluar. Nah ini juga begitu. Kedua, sakit batu empedu, sakit batu ginjal. Gimana ngeluarin batunya? Operasi kalau punya duit 185 juta. Kalau pakai BPJS lama karena kan dijadwal. Nah ilmu RDI paling gampang. Kelapa hijau masukin ke panci, kasih air, dipanasi sampai mendidih. Setelah udah mendidih bergolak, kelapanya diambil, dipotong, diminum airnya. Sehari 3 kali selama 9 hari. Nanti di ronsen batunya udah nggak ada. Kemana? Ya pindahlah ke tetangga kita yang pada jahat. Gitu. Oke, ada lagi? Pakai ilmu RDI apa lagi? Sama muka Pak. Coba gimana? Coba ngomong. Ini kan mukanya itu ada kayak bekas apa sih kayak Flek. Di sini banyak segini. Terus kan pakai sunscreen, pakai segala macam gitu. Skincare. Tapi Pemutih wajah. Iya, tapi kayaknya malah tambah kelihatan hitam. Terus udah gitu pas bulan Juli kemarin yang saya taunya RDAY, saya pakai celana dalam juga. Ngapain celana dalam? Diusap-usap sini. Oke. Diusap-usap. Terus kalau pagi sebelum kan bangunnya jam 00. Terus udah gitu senyum-senyum sendiri. Habis senyum-senyum, ini dibuka sebelum nginjak lantai kan. Gimana bukanya? Celananya dibuka, kan balik itunya celananya dibuka, terus diusap-usap, cantik. Wow. Terus mulus gitu. Iya gitu, cantik. Bacanya gimana bacanya? Jampe-jampenya gimana? Jampe-jampenya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya rumah doa anak yatim kadang embe, pimpinan Haji Dwi Susanto, muka bersih gitu, cantik gitu. Selama 9 kali. Ya. Hasilnya apa setelah melakukan ilmu RDI? Kata adik saya, "Teteh, kasih tahu itu skincare-nya apa?" "Ih, enggak pakai apa-apa, pakai apa, Pak?" Ada. Hah? Murid Pak Haji, yang mana? Iya begitu. Oh iya benar teh. Terus udah gitu Deketin mikir. kata si mama, "Rita pakai apa Rita?" Ih, bilangin. Iya benar Pak Haji. Saya kurang jelas kan, lihat coba. Iya bener Pak. Glowing. Terus hilang. Gitu Pak Haji. Luar biasa. Tepuk tangan dong, luar biasa.
Nama, Assalamualaikum, nama saya Nani dari Bandung. pertanyaannya, Gimana caranya supaya bisa cepat beli rumah? pasti balik rumahnya. Kalau kebeli rumah ya ibu mesti punya duit. Ibu punya duit gak? Boleh, Bu. Belum punya. Ya bangun jam 00 dong, senyum kayak Pak Hotman. Praktekin. Kalau ibu mau sholat, Pak Hotman nggak sholat kan ya? Lagi? Terus satu lagi mau tanya, gimana caranya supaya anak saya lagi hamil supaya lahirnya nanti gampang dan cepat? Ambil celana dalam suaminya yang buntingin, ikat di lehernya dia kalau mau tidur. Kalau dia di rumah, nanti lahirnya normal. Anak perempuan yang mau lahirnya sesar, walaupun tuh anaknya sungsang, tapi dia lahir normal, kuncinya satu. Ambil celana dalamnya yang buntingin. Yang buntingin siapa aja bebas. Gak usah suaminya juga bisa. Ikat di lehernya jadi kalung. Kalau celana dalamnya nggak nyampe, nyambungnya pakai peniti yang gede. Diikat satu celana dalam. Nanti bayinya yang tadinya sungsang langsung berubah normal lahir. Ini sebenarnya tadi dokter kandungan udah japri gue jangan dibahas. Tapi karena dia nggak bayar gue bahas. Harusnya dibayar gue. Tadi para dukun, para saji tadi bilang jangan dibahas. Nggak, gue bahas aja. Jadi zaman dulu tidak ada perempuan yang lahir sesar. Kenapa? Karena ibu hamil dia pakai kalung celana dalam suaminya. Dulu tidak ada celana dalam, dia pakai kalung koteka. Nah, ibu pakai celana dalam, mantu diiketin ke anak perempuan. Bisa? Kalau anak lakinya nggak mau ngasih pinjam, ibu buru-buru japri Haji Marco. Nanti dipaketin pakai tiki, dimasukin ke dalam kaleng. Ada lagi bu? Ya, udah, terima kasih Pak. Yo, bapak. Dengan Yuki dari Bandung, Pak Haji. Pertanyaannya apa Bandung? Saya dari perbankan, Pak Haji. Dari perbankan. Ini nasabah ya semua. Kalau masalah kredit, alhamdulillah tempat turun tangan target tercapai, Pak Haji. Target tercapai. Maunya sih terlampaui ya, Pak Haji. Ya. Nah, kalau untuk masalah dana untuk nabung nih, Pak Haji, target omsetnya tuh belum bisa tercapai nih, Pak Haji. Gampang, kan udah ajarin tadi. Sebelum berangkat dari rumah, di dalam kamar, lo colek pala kontol lo taruh di mulut. Semua nasabah nabung, semuanya di atas rata-rata. Semua nasabah nabung, semuanya nabung. Terlampaui, nanti terlampaui. Iya. Nanti Kalau untuk masalah kelamin belum, Pak Haji. Dari kemarin udah dicoba, pas lihat itu baru ini Pak Haji kemarin dicobain yang bugil, tobat, terus celana dalam Balik. Pas besoknya alhamdulillah ada yang nitip nabung puluhan juta, sama yang terakhir nitip ada yang 300 juta. tepuk tangan dong, bos. Lo merhatiin ibu RD apa dulu sini? Cuma itu aja. Di sini dulu. Maju. Coba, Ya. bos, shoot bos. Lo merhatiin sini. Lo merhatiin ibu RD apa diri yang hajat lo terkabul? Coba. Lo kan baru dengar YouTube gue berapa tahun? Baru nonton YouTube gue berapa tahun? Baru 2 hari, Pak. Baru 2 hari. Terus. Baru 2 hari. Coba lo cerita pengalaman. Siap. Man, shoot man. Kerja saya di perbankan, yang selalu bingung buat saya itu masalah funding buat pendanaan yang nabung. Kalau masalah kredit ya Pak. Bos, yang sakit di belakang aja bos. Udah Bersama dikabul kita. ya, udah dikabul. Kasihan yang lain di situ Sebagian. dulu. Pas Kan kemarin datang, kasihan yang lain. nyobain Belakangnya Pak duduk dulu di bikin, situ. Ntar gue ke situ. pertobatan, bugil sendiri, Duduk. ngerasa merinding sendiri, nangis. Terus kalau untuk hariannya, saya kemarin tuh udah coba CD balik sama kaos dalam dibalik. Pusing ya pas hari Kamis itu. Kamis dan Jumat itu pas pagi-pagi target cuma dapat 3 juta. Pas 3 juta. Pas saya praktek itu alhamdulillah tanpa disangka ada SMS mau nitip puluhan juta sama 300 juta. Itu tanpa disangka-sangka. Bener itu. Takjub sama keajaiban yang disarankan oleh Pak Haji. Tepuk tangan dong. Padahal kan Masnya belum kenal saya, cuma nonton di YouTube. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu, harus niatin, saya udah lihat Pak Haji, saya udah salaman Pak Haji, saya udah dengerin Pak Haji, pasti saya terkabul. Ini kan belum ketemu. Coba ulangi lagi bos, lo merhatiin ilmu RDI apa bos? Biar nanti Jam 00 itu kita mandi besar, wudhu, sholat, terus
Kalau udah tahajud, hajat, ya nyobain itu bugil sendiri di ruangan kosong. Bos, nih ibu japri gue, bugilnya gimana bos? Jadi buka aja semua, gitu. Semua buka tutup, semua. jangan ada anak yang masuk atau apa gitu ya. Kunci udah. Pas gitu terasa merinding, mengadu sama Allah ya atas kesalahan, barangkali karena pekerjaan seret gitu ya. Mungkin ada salah sama Allah, sama saudara atau apa-apa gitu ya. Minta aja langsung lah, kita mah langsung kepada Allah. Itu aja. Insya Allah yang disarankan Pak Haji seperti CD yang itu dijalankan. CD kebalik. Kebalik, Ya. kaos kebalik tanpa disangka itu mah. Yang biasanya pas pagi cuma sedikit, siang, sore tanpa disangka itu keajaiban. Tepuk tangan dong, luar biasa. Wow. Insya Allah, udah pas Jumat itu saran Pak Haji ekstrim. Saya punya uang 500.000 itu di dompet, langsung ditransferin. Itu langsung, alhamdulillah pas jam 11 itu, pas sore. Lu bikin nangis, mau nangis sama bangga asal atas hasil tersebut gitu. Nih bos, gue kasih bos. Masya Allah. Nanti lo bawa ke kantor tiap hari. Amin, amin. Jadi kalau Pak Polisi kan bawa pistol, lo bawa centong. Siap Pak Haji. Jadi kalau polisi tuh bawa pistol, kita nggak mungkin bawa pistol, ya kan? Bawa centong aja. Jadi kemana-mana kena nasabah lo bawa aja. Gue udah praktekin tamu gue. Awalnya dia jadi staf, sekarang dia jadi kepala kantor wilayah bank. Tadinya staf, dia kemana-mana masih bawa centong. Kedua, nanti kalau di rumah ini dipanggil, gue jangan ngomong. Siap, Haji. Nanti ada YouTube-nya Haji Marco. Lihat, Lihat. Nah, Haji Marco bisa manggil ratusan miliar. Gue mau lu harus sama. Amin. Nah ini pakai duit gue manjur banget, gue panggil. Amin, amin. Gini, dipegang, hadiah. Betul. Tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama, Saya Soleh Pak Haji dari Gunung Putri, Bogor. ya. Dulu gini Pak Haji, dulu kan saya sering berobat ke paranormal gitu ya. Sering berobat. Ke paranormal. Ya maksud saya pengen Sering berobat kemana? Paranormal. Paranormal. Ya dia pengen apa? Bersihin badan gitu Pak Haji. Kan dulu kan saya Kobok. isi di apa? Tangan kiri remes alat kelamin lo, taruh di teko. Air matang. Air matang boleh, air mentah boleh. Remes alat kelamin lo, taruh di teko. Remes alat kelamin lo, taruh di teko 9 kali selama 9 hari. Biar yang ada di badan lo khodamnya keluar. Kenapa? Kalau dia nggak keluar, dia boros. Lo makannya sepiring, dia makannya sebakul. Lo makannya semangkok, dia makannya sepanci. Duit habis terus Pak Haji. Habis terus. Lo dapat duit, kepake ini. Dapat duit, kepake. Gitu. Nah lo keluarin dulu. Berapa hari? 9 hari. Istri juga sama. Sama lah. Susah punya anak gitu. Lo udah punya anak gak? Belum Pak Haji. Belum? Iya. Ya berarti yang main kemarin siapa? Ya udah keluarin dulu. Ada lagi? Itu berapa kali? 9 kali. 9 kali ngobok selama 9 hari. Waktunya? Bebas. Oh, bebas. Tempatnya juga bebas. Mau di trotoar, mau di alun-alun, mau di perapatan, bebas. Ijab nggak? Apa Pak? Ngomong. Baca ngomongnya. Ngomong, semua yang jelek-jelek yang ada di badan gue keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Semua yang jelek-jelek yang ada di badan lu, karena lu sering minum air doa, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Sambil lo kobok-kobok remes-remes. Maksudnya sendiri itu sendiri si itunya. Sendirinya Apa? Hodamnya. Hodamnya itu sendiri, keluar sendiri gitu. Pastilah. Nama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya. Saya Bu Hamidah dari Depok. Minggu kemarin kan saya udah kesini. Saya kan usaha 3 gitu. Usahanya apa? Frozen food, warkop sama es Nusantara. Kenapa nggak disiram-siram pakai rendemen dalam ibu? Alhamdulillah sekarang udah normal, nggak kayak kemarin-kemarin kayak gitu. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan saya juga kan kaki saya sakit, sekarang udah sembuh. Cuma pertanyaan sekarang ini yang belum terkabul itu uang bapak kan di orang 500 juta. Cuma janji doang, sampai sekarang belum dilunasin. Nanti kalau saya dalamnya bapak pakai dibalik atau ibu dibalik, biar dibalik, nanti dia balikin. Oh gitu. Pasti. Iya cuma janji mulu Pak Haji, kata ini gitu. Kalau nggak janji-janji kan ibu nggak datang ke saya. Emang mesti janji-janji, nanti nggak janji, dia bayar. Ada lagi? Udah itu aja. Oke, sebelahnya. Nama, Assalamualaikum Pak. nama, Saya Rais dari Jakarta.
Apa Pak Rais? Saya ditipu investasi koin. Ya. Orang galak begini ketipu. Investasi kripto Pak Haji. Ya. Dan Berapa nilainya Pak Rais? 200 jutaan lah. Oke. Dan semenjak itu usaha saya bangkrut total sampai hari ini. Usahanya apa Pak Rais? Aluminium Pak. Aluminium itu gimana? Jendela, kusen gitu ya. Iya, kusen-kusennya, kaca-kacanya. Nah, dari semenjak itulah istri saya udah nggak mau lagi dekat sama saya. Nggak mau dekat. Dari COVID, semenjak COVID sampai hari ini ya. Jadi Pak Rais terakhir ML sama istri kapan? Oh, udah lupa dah Pak Haji. Udah lupa itu. Ada 1000 tahun yang lalu. Oh, 4 tahun yang lalu Pak. Saya tenangnya, ada lagi seorang teman ngajak saya itu investasi uang koin Pi, ya, Bitcoin ya, itu. Bit. Ya, Bitcoin. Bitcoin. Ya, kripto. Kebetulan muridnya lebih pintar dari gurunya. Iya. Bitcoin. Kalau teman-teman yang semenjak itu saya udah diajak udah 3 tahun yang lalu, walaupun uang saya ketipu, saya tenangnya ada uang koin itu diajak teman, jadi saya tenang Pak Haji. Cuman kalau teman-teman itu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu udah pada dilulusin di ACC datanya, tapi kalau saya sampai hari ini Pak Haji belum di ACC, gitu. Nah itulah saya. Pertanyaannya ke saya apa sekarang? Saya pengen maju dan pengen lulus tuh uang kripto ya. Kalau maju kan tinggal jalan aja ke depan. Saya bangkit lagi lah milik rezeki saya. Kalau bangkit tinggal bangun, ayo bangkit. Istri saya ngeliat di YouTube Pak Haji, ya kan, coba dah pakai centong ini, istri saya supaya mau ML. Saya colong tuh centongnya yang di dapur. Saya bawa kesini di tas ini. Colok kemana? Nyariin. Colok kemana? Saya tahu dalam hati saya. Centongnya nyoloknya kemana? Enggak, centongnya saya taruh di sini. Cuman kalau malam saya bilang gini mau tidur. Mau gitu kan. Mau maksudnya mau jawab LM. Ya tapi ya belum juga gitu. Dari. Terus juga celana kolor saya balik, ya kan, terus ngambil celana kolor lagi, saya rendam, saya saya poles-polesin di handphone saya supaya segera di ACC, tapi belum di ACC juga Pak Haji. Uang kripto itu. Iya. Sekarang pertanyaannya yang mana dulu? Yang mana dulu? Ya supaya itu saya dulu itu uang Pi itu supaya segera di ACC Pak Haji. Terus supaya jalan lagi lah milik rezeki saya supaya jalan lagi. Soalnya sampai hari ini saya udah total udah bisa-bisan, udah nggak bisa jalan lagi. Iya. Jangan-jangan mau kesini aja saya, alhamdulillah tuh ya, saya dapat ongkos dari teman, tolong dah bantu, oh ya nih, gitu. Emang rumahnya di mana? Di Jakarta kota Pak. Jakarta apa? Jakarta kota Beos. Di Beos. Iya. Di mananya Beos? Bandengannya Pak. Bandengan. Iya. Oh, Iya, benar. Itu aja Pak Haji. gampang. Jadi nomor 1 pertanyaannya Biar lulus AEC-nya, datanya. datanya, Iya. gampang. Iya. Ini berlaku semua. Iya. Colek alat kelamin Bapak, Iya. taruh di mulut. Pasti di ACC. 1 ya. Ini nyoleknya 9 kali, ke mulut sekali. Pasti di ACC. Malam Pak Haji. Malam bagus, tengah hari bolong lebih cerah lagi. Gubal gabel dong kalau kesiangan. Iya. Colek sekali. Apa yang Bapak hajat, Bapak ngomongin begitu. Colek, Bapak colek 9 kali. Lakukan sehari 9 kali. Sehari 9 kali. Ya, sampai alat kelamin lo pindah tempat. Sehari 9 kali Pak Haji. Ya, mendingan lo kebut aja. Kalau 9 kali, sehari 9 kali, berarti kan 81. Sehari hari di jam itu aja 81 kali. Oh. Udah nggak usah diulang-ulang. Gitu ya. Ya, jangan pakai stopwatch, jangan. Lo ngitung aja biar gampang. Nanti Kalau tangan pakai ini kan ini Pak Haji, pakai apa? tasbih. Tasbih digital. Itu mah, oh ya, digital. Colek, cetrek gitu kan. Ini dulu Pak Haji, ya kan? Bisa akurat. Akurat. Oh ya, udah Colek, begitu. cetrek gitu kan. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti lo lakuin itu, ya. Kedua, celana dalam lo dibalik. Tiap hari dibalik Pak Haji. Tiap hari. Iya, semenjak lihat YouTube saya. Setuju. Iya. Kalau mau tidur, otak kepala lo harus diikat pakai celana dalam lo bekas pakai. Nanti sangka ini saya sama istri saya. Kan kalau mau tidur, Boleh tidur. kalau mau tidur lo ikat kepalanya. Biar pikiran lo nggak fokus ke situ. Kalau fokus susah lama. Gue maunya nggak fokus, kosong. Nanti bahasanya rezekinya masuk. Umur kamu berapa? 58 Pak Haji. Selama 58 hari paling lama. Itu buat manggil biar di ACC. Oh ini yang ikat ini. Ya, Ikat ini ikat. 58 hari. Apa lo mau coba dulu sekarang? Apa Haji? Apa lo mau coba dulu? Tobat. Coba.
Coba. Lo mau diikat dulu apa yang dalam, ntar gua ajarin cara ngikat. Pak Haji. Anggap aja ini nggak ada orang. Di rumah aja praktekinnya Pak Haji. Ya dari rumah aja. Kedua, Ya. biar istrinya nurut manut katut. Karena kalau istri lo sebel sama lo, itu duitmu masuk nggak bisa. Ciri-ciri duitmu masuk, pasangan hidupnya harus gembira. Kalau pasangan hidupnya cemburuan, pasangan hidupnya pengen tahu, pasangan hidupnya kepo, biasanya duitnya tidak bakal nambah, berkurang iya. Nah, coba lo lakukan. Gimana cara ngelakukannya? Lo colek alat kelamin lo pegang tangan bini lo. Mah, bikinin gua Indomie dong. Mah, bikinin gua kopi dong. Tapi lo bercolek. Colek dulu 9 kali. 1, Terus 2, 3 berpegang istrinya. set, panggil bini lo. Pegang. Mah, bikin Indomie mah. Minimal sehari 3 kali. Nyoleknya 3 kali. Kapan aja, jangan sampai ketahuan. 9 hari aja. Nanti bini lo nggak kepo, nggak cemburuan, nggak nanya-nanya. Istri yang kepo, istri yang suka nanya-nanya, istri yang cemburuan, istri yang suka ngamuk-ngamuk, bahasanya ngomongnya kasar ke istrinya, itu saldonya istri atau saldo suami itu nambah nggak, berkurang iya. Nah, coba lo lakuin biar istri lo sayang gitu. Bini gue sayang bos, nggak pernah cemburuan sampai hari ini, nggak pernah, tapi duitnya luar biasa, nggak kepo, nggak pengen tahu. Dulu bini gue cemburuan, makanya duitnya tipis habis terus. Nah, dia dengerin gue, sekarang dia nggak cemburuan, nggak kepo, nggak galak sayang, nggak mau tahu lakinya ada di mana. Yang penting dia pulang bawa duit. Nanti lo lakukan itu daripada pulang bawa bon tagihan. Mendingan bawa duit. Kebanyakan kan para istri japri ke suaminya, papa ini ada bon tagihan. Jangan dong. Nah, jadi nanti lo lakukan itu. Bisa. Di kepala tadi itu Pak Haji pakai karena Pakai cara dalamnya bapak. Oh iya. Bukan cara dalam istri. Mau tidur selama Kalau mau tidur 58 kali. selama 58 hari. 58 kali. Nanti duit masuk terus. Masuknya di kepala lo. Karena di bawahnya kan nggak ada celananya. Ada lagi. Ya, Pak Haji. Nyolek bisa nyolek. Bisa. Coba lakukan. Banyak ini tante. Oh iya iya. Prakteknya di rumah aja lah. Oke. Bisa. Udah inget nih di kepala saya. Ya. Oke. Nyolek istri bisa. Bisa. Nyolek. Lo sambil ngomong. Lo kan manggil istri lo apa? Mama. Mama, bikinin Indomie dong. Colek dulu. Mama, bikin Indomie. Harus nempel kulit. Nanti dia begini. Tangan nggak apa-apa. Kanan nggak apa-apa, kiri nggak apa-apa. Nggak Colek apa-apa. alat kelamin juga apa? Tangan dia. Tangan dia. Iya. Karena kalau di hidung takutnya bau. Asem ya. Ya, Pak Haji. Ada lagi? Ya. Sep, tepuk tangan dong. Luar biasa. Boleh mukanya serem, tapi hatinya Hello Kitty. Oke, yuk, yang lain. Assalamualaikum. Yang lain. Perkenalkan nama saya Ekti Mulyati. Pertanyaannya apa? Saya ada sakit di Pertanyaannya, ya. Terus sudah kena asam lambung, sudah endoskopi. Pertanyaannya apa? Saya sakit lambung Pak dengan Obatnya buah kelapa yang mentil, ganjil direbus, airnya diminum. Ada lagi? Ya, terus ada tanah nih Pak yang mau dijual di Balaraja sama di NTB di Bima. Sama, Ya. doanya kayak yang tadi. Terima kasih Allah, terima kasih alhamdulillah. Tanah sayang di NTB pasti laku terjual. Kalau sampai hari ini belum terjual, bukan masalah, bukan ujian, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah ini pasti tanah saya laku. Nanti gimmick-gimmicknya, fotonya dikempit di alat kelamin ibu. Foto tanahnya dikempit di alat kelamin ibu sampai tanahnya ketuker sama alat kelamin ibu. Itu sampai kapan tuh Pak Haji maksudnya dikempitnya? Sampai alat kelamin ibu ketutup tanah. Enggak lah. Umur lu berapa? Enggak, maksudnya saat dikempitnya tuh selalu dikempit. Kalau mau tidur. Oh, kalau mau tidur saja. Kalau nggak tidur kan nanti kalau baret repot. Bengkel bubut rame. Ada lagi? Ya, sudah Pak Haji, ya, terima kasih. Ya. Bisa minta centongnya Pak Haji? Nggak bisa. Ini buat yang orang sakit. Kenapa tadi saya kasih centong? Kalau dia testimoninya bikin tamu-tamu takjub, pasti saya kasih centong sama duit. Nggak minta pasti gua kasih. Tapi kalau orang sakit, Pak Haji centongnya mana? Hah? Ya udah habis. Diabetes Nggak apa-apa juga lah. ya Pak Haji ya? Maksudnya Hah? kelapa itu ya, diabetes. Ada lagi? Sudah Pak Haji, terima kasih. Ya.
Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.